Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk sharing session pada siang kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Amelia Tiwi sebagai moderator untuk acara kali ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Ardan Mustafa yang sangat banyak ilmunya dan menarik sebagai speaker pada siang kali ini. Oke, di sini saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Ardan Mustafa. Pengalaman Humas Capital Director di PT Mega Bintang Samudra, Founder and Humas Capital Director di PT Inspirasi Keuangan Syariah, Founder dari Editorship di Himpunan Pegiat Ilmu Manajemen Ambassador Indonesia, Chief Exclusive Officer di PT Tukaku Serba Bisa, Humas Capital Director di PT Citra Dewata Bangun Nusa, Presiden Direktur di PT Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Sheriff Nasional Lab Asuransi, di Sales Business Development Manager di CP Wahyu. Untuk profil singkat dari Bapak Ardan Mustafa. Di sini kita langsung saja ke inti materinya. Di sini kita akan membahas dengan judul teori portofolio dan aset. Oke. Apa sih Pak teori portofolio dan aset terlebih dahulu? Ya, oke, Kita Ami. serahkan kepada speaker kita. Ya, terima kasih Ami sudah membuka agenda kita pada siang hari ini. Teman-teman IKS saya, kita ketemu lagi. Saya Ardan Mustafa. Siang hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori portofolio dan alokasi aset ya. Akan tetapi di awal saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu dividen ya. Oke, mengenai dividen. Jika hasil dividen adalah proksi yang valid untuk premi risiko ekuitas yang diharapkan dan tidak dapat diamati, maka risiko relatif dan berinvestasi di saham dan pada tingkat bebas risiko atau misalnya hasil obligasi pemerintah 10 tahun tergantung pada tingkat hasil dividen pada awal periode investasi. Faktanya, semakin tinggi hasil dividen dan premi risiko ekuitas, semua hal lain tetap sama. Semakin rendah kemungkinan saham akan melakukan tingkat bebas risiko di akhir cakrawala waktu. Oke. Dengan demikian, hasil dividen yang tinggi merupakan kabar baik bagi investor. Investor jangka panjang dengan kapasitas risiko yang ada. Lalu akan ada spreadsheet sederhana yang akan dapat membantu menghitung probabilitas teoritis bahwa saham akan bekerja atau berkinerja buruk di bawah obligasi. Misalnya, mengingat bahwa hasil dividen pada akhir tahun 2018, contoh ya, sama dengan 2,76% dan dengan standar deviasi di 20%. Probabilitasnya adalah 33,13% untuk periode 10 tahun. Nah, perencana keuangan dengan klien mengenai ini, perencana keuangan itu tidak boleh menafsirkan prediktabilitas pengembalian saham ini sebagai bukti inefisiensi pasar. Faktanya, prediktabilitas ini harus dijelaskan secara teoritis di bawah penjelasan ekonomi yang rasional, yaitu hasil dividen yang lebih tinggi harus dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan keuangan yang buruk saat ini ya. Harga saham harus sama dengan nilai yang sekarang dari dividen yang diharapkan di masa depan yang akan didiskontokan dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan oleh pasar. Nah, menurut kami para perencana keuangan, jika hasil dividen yang tinggi, maka pertumbuhan dividen masa depan yang diharapkan harus rendah.
atau tingkat diskonto masa depan juga Ya, harus tinggi atau keduanya. Seperti itu mengenai dividen. Lalu harus ya harus kita lihat pertumbuhan dividen masa depan. Jadi yang diharapkan seperti ya, apa baik Pak. gitu. Lalu mengingat jumlah Ya. bukti yang dikumpulkan oleh kami di 5 tahun terakhir dari 2022, mungkin semua hasil variasi dividen dapat dipertanggungjawabkan ya oleh variasi pengembalian yang diharapkan. Ini berarti bahwa pergerakan hasil dividen sebagian besar terjadi melalui penyesuaian harga. Faktanya, hasil dividen Oh, menunjukkan ya. sedikit penjelasan kekuatan atas tingkat pertumbuhan dividen, tetapi kekuatan penjelasan yang lebih tinggi atas pembelian saham. Untuk estimasi 10 tahun di Indonesia ya, misalnya selama tahun Ya, Pak. 2022 ke belakang, R2 masing-masing 0,00 dan 0,53. Faktanya adalah bahwa dari waktu ke waktu, hasil pembagian dan premi yang diharapkan jangka pendek harus bervariasi sebagai respon terhadap variasi waktu dalam jumlah risiko dan atau harga untuk menanggung unit tertentu dari risiko. Biasanya pada hasil yang tinggi, yang menarik investor menghadapi kerugian yang besar selama bertahun-tahun sebelum yang ditandai dengan expose yang lebih tinggi dan volatilitas Ya. yang diharapkan. Biasanya akan diukur dengan indeks VIX fix. Dan dengan demikian mereka menjadi kurang sejahtera biasanya. Untuk alasan ini, setelah penurunan pasar, mereka harus meminta premi ekuitas yang lebih tinggi untuk berinvestasi di saham. Seperti itu, Ami. Baik, Pak. Ya. Sini saya ada pertanyaan. Oke. Dimulai pertanyaan nih, Pak. Apa Boleh, yang boleh. terpenting dari portofolio? Oke. Kalau Apa sih? dari perspektif ini ya, rencana Ya. keuangan ya, implikasinya cukup jelas. Kami sarankan untuk harus menambah langkah-langkah ya untuk proses membuat portofolio atau alokasi aset. Jadi mereka, investor itu harus menentukan kapasitas resiko dan sikap resiko kliennya. Tetapi mereka juga harus mempertimbangkan karakteristik spesifikasinya sebagai investor dan sebagai pekerja. Faktanya, literatur Hmm. yang luas biasanya berpendapat pentingnya resiko sumber daya manusia itu lebih penting dan lebih khusus lagi resiko pekerjaan untuk membangun portofolio keuangan yang optimal. Misalnya, diversifikasi kekayaan total harus menjadi perhatian nyata para investor dan perencana keuangan. Secara teknis, sumber daya manusia adalah nilai sekarang ya yang didiskontokan Ya. dari pendapatan masa depan seseorang. Ya. Seperti aset investasi lainnya, misalnya aset tidak berwujud, memiliki profil risiko dan Hmm. pengembalian tertentu. Jadi mari kita lakukan sebuah contoh ya, sumber daya manusia dari misalnya dari profesor universitas A. Jadi dia punya uh, Ya. universitas yang A ya. Jadi dia punya pekerjaan yang stabil dan memiliki korelasi rendah Ya. dengan siklus bisnis dan dengan pasar saham. Lebih mirip obligasi biasanya Ya. rata-rata. Namun sebaliknya, pendapatan tenaga kerja pialang saham atau broker saham sangat bervariasi dari tahun Hmm. ke tahun, Ya, Pak. sehingga sumber daya manusianya sangat berisiko atau lebih mirip ekuitas daripada rata-rata. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hasil dividen yang tinggi dikaitkan dengan periode resesi dan dengan penurunan pasar saham. Tepatnya ketika rata-rata pekerja atau investor menjadi lebih enggan menanggung risiko keuangan. Jadi pada saat hasil dividen yang tinggi, premi risiko ekuitas yang diharapkan lebih tinggi, namun hanya investor yang kurang terpengaruh oleh resesi, misalnya tadi profesor yang memiliki pekerjaan yang tetap dan memiliki cakrawala waktu yang lebih panjang dari rata-rata yang harus diinvestasikan di saham. Lalu faktanya Ya. temuan Baik. temuan kami sebagai perencana keuangan, para investor ini memiliki karakteristik untuk mengabaikan volatilitas jangka pendek di pasar saham tentunya.
Dalam praktiknya, perencana keuangan juga harus Hmm. mengetahui resiko pribadi apa yang mungkin membuat klien berbeda dari investor rata-rata atau investor pada umumnya. Karena ini dapat Iya. mempengaruhi profil risiko yang sebenarnya ya. Oke, mengenai Iya, Pak. pengembalian ekuitas, karena apresiasi harga harus mengikuti tingkat pertumbuhan PDB. Selain itu, jika kita asumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sama dengan suku bunga bebas risiko dalam jangka panjang, hasil dividen menjadi ukuran ekspektasi premi risiko ekuitas. Misalnya, untuk jangka waktu 10 tahun, pengembalian saham yang diharapkan adalah jumlah dari hasil dividen dan hasil obligasi pemerintah 10 tahun pada awal dekade. Hasilnya pasti menunjukkan bahwa pengembalian saham jangka panjang dapat diprediksi dengan metode hasil dividen. Oke, untuk mengatasi pandangan kuno bahwa pengembalian yang diharapkan kira-kira misalkan tan, kita dapat menggunakan perakiraan bersyarat untuk menghitung proyeksi interval kepercayaan jangka panjang untuk investasi saham. Pertama, menggunakan spreadsheet sederhana, biasanya para investor paham ya cara menggunakan spreadsheet, yang akan menghitung distribusi log normal kekayaan akhir. Lalu perencana keuangan juga dapat membantu untuk menghitung pengembalian tahunan yang lebih rendah dan lebih tinggi dengan tingkat kepercayaan di atas 90% misalnya. Itu, Abi. Lanjut ya. Wah, lanjut, Pak. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi. Oke. Dengan cara tadi ya, kami sebagai perencana keuangan dapat Ya, membantu klien untuk menentukan sikap risiko mereka dan mengevaluasi apakah tentang rentang pengembalian yang mungkin terjadi di masa depan. Sepadan dengan preferensi risiko pribadi ya, dan subjektif mereka. Selain itu, perencana keuangan dan klien juga harus mempertimbangkan dulu prediktabilitas nyata pengembalian saham ya, sebagai bukti pengembalian yang diharapkan dari waktu ke waktu. Biasanya pada saat hasil dividen yang tinggi, ya, investor marginal lebih konservatif, lebih cari aman dari waktu ke waktunya, dan atau lebih ya, menghindari risiko ya. kan. Selain itu, perencana keuangan juga Iya, lebih. harus memahami dengan tepat apa yang terjadi pada klien mereka selama periode waktu berjalan. Sehingga perencana keuangan akan memperhatikan risiko pribadi yang membuat klien berbeda dari rata-rata investor. Jadi Ya, perencana keuangan sangat penting sekali di ya. sini. Dengan mendefinisikan misalnya bagaimana sumber daya manusianya berinteraksi dengan portofolio investasi, terutama dengan saham. Namun sayangnya, pengembalian Ya. saham jangka panjang itu yang diharapkan hari ini lebih rendah daripada di masa lalu. Biasanya tampaknya akan lebih sulit ya Iya, untuk lebih mencapai rendah, Pak. tujuan yang ambisius melalui investasi yang berisiko di masa depan. Di sisi lain, banyak Ya. negara sekarang menghadapi inflasi ya, yang sangat rendah atau bahkan deflasi dengan suku bunga bebas risiko yang turun ke level yang sangat rendah. Sehingga pengembalian diharapkan ini masih memiliki daya tarik, baik secara real, setelah inflasi maupun relatif. Seperti itu yang mengenai teori portofolio dan alokasi aset. Jadi fungsi perencana keuangan itu sangat-sangat Ya, diperlukan untuk investor ya atau sangat-sangat klien mereka gitu. Oke, Ami, saya kira itu untuk siang hari ya, ini. berdaya tarik. Ya, baik, Pak. Eh, ya, maaf jika moderator ini ada salah kata ataupun apa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.